Bisnis kuliner sempat jadi ladang cuan bagi banyak selebritas tanah air. Tapi seiring waktu, tren ini tampaknya mulai memudar. Tak sedikit artis yang harus menelan pil pahit dengan menutup gerai usaha mereka. Yang terbaru ada Ashanty yang telah menutup 15 gerai toko kuenya, Lumiere, yang beroperasi selama sekitar 6 tahun. Berikut daftar artis yang menutup usaha kulinernya, dihimpun dari berbagai sumber. Nomor 1 ada Lumiere, bisnis bakery kepunyaan Ashanty. Terima kasih buat kalian yang udah masih bertahan sama saya. Bukan pecah kongsi, memang ini aku dengan partner kita nggak ada masalah ya, karena partner aku ini luar biasa baik, hanya tidak sevisi misi aja. Ashanty mengumumkan penutupan 15 gerai toko kuenya, Lumiere, per 31 Juli 2025. Bisnis ini sudah berjalan sejak Januari 2020 dan dikenal dengan produk seperti lava cake, shokupan, Japanese roll, hingga penutupan ini disebut bukan keputusan mendadak, tapi telah dipikirkan selama berbulan-bulan. Lewat unggahan di Instagram, Ashanty menegaskan tutupnya Lumiere bukan karena sepi pembeli, melainkan karena alasan internal dan idealisme. Saat ini yang bisa saya jelaskan, dengan berat hati kami umumkan bahwa 15 outlet Lumiere resmi kami tutup, tulis Ashanty. Ia juga mengungkap sekitar 200 karyawan terdampak akibat penutupan ini. Presenter dan pengusaha Ruben Onsu pernah membuka restoran all you can eat bernama Ben Sunda pada 2019. Namun, usaha tersebut tidak bertahan lama dan sudah tutup. Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi soal penyebab penutupan bisnis tersebut. Next ada Rans Nusantara hebat, siapa lagi kalau bukan punya Sultan Andara Raffi Ahmad. Rans Nusantara Hebat merupakan kawasan kuliner berkonsep sentra UMKM yang terdiri dari banyak lapak makanan dan minuman. Kawasan ini dikelola oleh Rans Entertainment milik Raffi Ahmad, bekerja sama dengan Kaisang Pangarep, dengan model bisnis penyewaan lapak, kurasi tenan, serta penguatan branding melalui figur publik. Saat dibuka di BSD, proyek ini sempat menarik perhatian besar. Peluncurannya berlangsung meriah, diliput luas media, dan dipenuhi narasi dukungan terhadap UMKM lokal. Namun setelah euforia pembukaan mereda, realitas bisnis mulai terlihat. Jumlah pengunjung menurun signifikan. Banyak lapak UMKM tidak beroperasi atau kosong, dan aktivitas kawasan tak sepadat ekspektasi awal. Dalam model sentra kuliner seperti ini, keramaian menjadi faktor krusial. Ketika arus pengunjung tidak stabil, dampaknya bukan hanya pada pengelola, tetapi langsung dirasakan oleh pelaku UMKM yang bergantung pada penjualan harian untuk bertahan. Akibatnya, sebagian tenan memilih mundur, menciptakan efek domino yang membuat kawasan semakin sepi. Singkatnya, pesta pembukaan bisa megah, tetapi tanpa strategi pasca euforia, dapur bersama pun bisa kehabisan api. Kasus Rans Nusantara Hebat menunjukkan bahwa popularitas artis besar dan keterlibatan anak presiden belum tentu menjamin keberhasilan bisnis. Next ada kuenya Ayu Gray milik Ayu Ting Ting. Pada puncak tren kue artis, sekitar 2017, Ayu Ting Ting meluncurkan toko kue bernama Kuenya Ayu di wilayah Jabodetabek. Namun bisnis ini hanya bertahan 2 tahun. Resmi berhenti beroperasi secara bertahap pada 2019, penutupan ini dipicu beberapa faktor utama. Dari sisi produk, bisnis ini kerap menerima ulasan negatif terkait rasa dan tekstur kue yang dianggap biasa saja serta tidak sebanding dengan harga. Strategi pemasaran yang terlalu mengandalkan popularitas sang artis tanpa inovasi produk jangka panjang membuat penjualan menurun setelah euforia awal mereda. Selain itu, muncul keluhan mengenai kebersihan outlet dan kualitas pelayanan yang dinilai menurun, sehingga merusak citra merek. Upaya ekspansi ke luar Jabodetabek, seperti rencana pembukaan gerai di Solo pada 2017, juga gagal akibat penolakan dan sentimen negatif masyarakat setempat. Secara keseluruhan,
Kasus ini mencerminkan meredupnya tren kuliner artis di Indonesia yang tidak dibarengi konsistensi kualitas dan manajemen bisnis yang solid dan terencana matang. Lanjut ke artis berikutnya, ada Nagita Slavina dengan Gigiat Cake-nya. Aja mau coba. Wow. Kayaknya ini dari Cancel dan rasanya bakal enak banget. Enak banget. Toko kue ini dibuka Nagita bersama Raffi Ahmad pada 2017 dan sempat viral karena antrian panjangnya. Namun kurang dari 2 tahun berjalan, Gigiat Cake sudah tutup. Faktor persaingan pasar disebut jadi penyebab utama gagalnya bisnis ini. Nomor 6 ada Princess Cake milik Syahrini. Rasa-rasa keelitan, standar bintang 5, internasionalnya nggak ada lagi. Tiada lain, tiada bukan, yaitu double cheesecake-nya, Bogor Princess Cake dan Bandung Princess Cake. Dan ini akan ada di seluruh toko-toko Princess Cake di seluruh Nusantara. Ini rasanya kalau digigit, manja, seperti itu, oke? Syahrini merilis Princess Cake di Bogor dan Bandung sejak pertengahan tahun 2017. Meski sempat ramai, toko ini tak aktif lagi sejak 2019 dan akhirnya resmi gulung tikar. Penutupan ini dipicu oleh beberapa faktor utama, diantaranya meredupnya tren kue artis, berkurangnya keterlibatan Syahrini setelah menikah dengan Reno Barak, di mana setelah menikah pasangan ini lebih banyak menetap di luar negeri. Hingga 2026 ini, tidak ada tanda pembukaan kembali Princess Cake. Meski Syahrini masih aktif dengan bisnis lainnya, baik sendiri maupun bisnis bersama suami, Reno Barak. Standar bintang 5, internasionalnya nggak ada lagi. Dan ini akan ada di seluruh toko-toko Princess Cake di seluruh Nusantara. Di mana lagi belinya kalau bukan di Bandung dan Bogor Princess Cake untuk sementara ini. Oke, rasanya kalau digigit, manja, seperti itu. Celoteh Syahrini, niat ekspansi merilis Princess Cake di seluruh Nusantara justru tak pernah terwujud. Gerainya hanya sempat buka di Bandung dan Bogor, lalu ditutup permanen. Penutupan ini mungkin tak berefek apa-apa secara finansial, apalagi diketahui suaminya adalah konglomerat Indonesia. Dengan latar belakang ekonomi yang kuat dan berbagai bisnis lain yang berjalan, logikanya penutupan 2 gerai kue tidak akan mengguncang stabilitas finansial. Namun bagi publik, masalahnya bukan sekadar angka, melainkan soal pernyataan yang seakan sesumbar dari awal. Zaskia Sungkar dengan Surabaya Snow Cake. Jejak Surabaya Snow Cake dari primadona oleh-oleh hingga tutup permanen. Berlokasi di area badai salju buatan kota Surabaya, pada Januari 2017, Zaskia Sungkar membawa gebrakan baru ke Surabaya dengan meluncurkan Surabaya Snow Cake. Toko oleh-oleh tersebut merupakan bagian dari jaringan Janah Corp. Toko ini menjadi pelopor tren kue artis yang mewabah di Indonesia. Berlokasi di Jalan Flores, produk ini menawarkan konsep unik. Perpaduan puff pastry renyah dengan bolu lembut yang terinspirasi dari lapis Surabaya, lalu ditaburi gula halus serupa salju. Di awal kemunculannya, gerai ini menjadi destinasi wajib bagi wisatawan. Antrean mengular sejak subuh dan jasa titip, just tip, meraup untung besar karena stok yang selalu habis dalam hitungan jam. Setelah 2 tahun mendominasi pasar oleh-oleh, tantangan mulai muncul. Konsumen yang awalnya membeli karena rasa penasaran mulai berkurang. Strategi pemasaran berbasis ketenaran artis perlahan kalah saing dengan kuliner lokal autentik yang memiliki basis pelanggan lebih loyal. Masyarakat mulai kritis terhadap rasa dan harga dibandingkan sekadar nama besar pemiliknya. Pada periode ini, Surabaya Snow Cake sempat mencoba berinovasi dengan varian rasa baru, namun antusiasme pasar tidak lagi setinggi saat awal peluncuran. Titik balik terjadi saat pandemi COVID-19 melanda di tahun 2020. Sektor pariwisata yang lumpuh total berdampak langsung pada bisnis oleh-oleh. Penurunan omset yang drastis memaksa manajemen untuk menutup gerai fisik secara bertahap. Hingga memasuki tahun 2026, Surabaya Snow Cake dipastikan telah tutup permanen.
Akun media sosial resmi Instagram sudah tidak lagi memperbarui konten penjualan, dan lokasi toko fisiknya kini telah berganti fungsi. Kisah Surabaya Snowcake menjadi pengingat dalam dunia bisnis kuliner bahwa inovasi berkelanjutan dan adaptasi terhadap selera pasar lokal jauh lebih penting daripada sekadar memanfaatkan ketenaran figur publik di masa awal pembukaan. Kini, Zaskia Sungkar lebih memilih fokus mengembangkan lini bisnis fashion dan konten digital bersama suaminya.